Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi dari kelas IUP PS 2024 dengan NIM 241080240. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian matriks dan penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian matriks. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom, sehingga membentuk suatu bangun persegi. Sebagai contoh, matriks di bawah ini berukuran 2x3 karena terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Baris yaitu dilambangkan seperti menyilang, sedangkan kolom tegak lurus. Setiap matriks dalam matriks A berdimensi M kali N, sering dilambangkan dengan I, di mana nilai maksimum I sama dengan M dan nilai maksimum J sama dengan N. Objek dalam matriks disebut elemen, entry atau anggota matriks. Kemudian saya akan menjelaskan penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Matriks memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi, investasi, dan pemrograman. Sebenarnya masih banyak lagi contoh penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam navigasi, contohnya itu penggunaan Google Maps dan lain-lain. Dalam ekonomi, matriks dapat digunakan untuk menganalisis masalah ekonomi, seperti analisis input-output. Dalam bidang investasi, matriks membantu memecahkan masalah operasi penyelidikan, seperti operasi penyelidikan sumber minyak bumi atau investigasi korupsi. Sementara itu, di bidang pemrograman, matriks digunakan untuk membuat sistem dan aplikasi, serta dalam analisis data. Dalam penerapan matriks sebenarnya juga diterapkan pada AI untuk menyimpan data dan lain-lain. Berikut beberapa contoh penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, analisis input dan output. Matriks dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara berbagai sektor ekonomi dan bagaimana input dari satu sektor berdampak pada output sektor lain. Analisis sistem ekonomi. Matriks membantu dalam mempermodelkan dan menganalisis sistem ekonomi secara keseluruhan, termasuk perputaran modal, produksi, dan distribusi barang. Yang ketiga, di bidang ekonomi, matriks juga digunakan dalam analisis keuangan. Matriks dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Kemudian dalam bidang investasi, penyelidikan sumber daya, matriks dapat digunakan untuk menganalisis data terkait sumber daya alam, seperti minyak bumi, batu bara, dan mineral untuk mengidentifikasi potensi dan risiko. Yang kedua, analisis keuangan. Matriks membantu dalam menganalisis aliran uang, transaksi keuangan, dan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan atau korupsi. Yang ketiga, analisis data. Matriks membantu dalam menganalisis data dari berbagai sumber seperti rekaman CCTV, komunikasi elektronik, atau data keuangan dan mengidentifikasi pola dan jejak pelaku. Bidang pemrograman, membuat sistem. Matriks digunakan untuk membangun mengelola sistem perangkat lunak seperti database, sistem manajemen, dan sistem kontrol. Analisis data. Matriks membantu dalam menganalisis data besar seperti data penjualan, data pelanggan, atau data sosial untuk mengidentifikasi pola tren. Pemrograman komputer. Matriks digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman seperti grafis komputer, simulasi, dan kecerdasan buatan, seperti yang saya bilang tadi di AI. Kemudian di dalam matriks juga digunakan dalam navigasi atau
alat-alat arah, contohnya tadi Google Maps. Misalnya kita dari Yogyakarta ingin ke Malioboro, maka otomatis aplikasi Google Maps akan mencarikan rute dan arah yang terdekat dan tercepat untuk menuju Malioboro. Di situ digunakan matriks sebagai salah satu penggunaannya, di mana lokasi-lokasi atau titik itu dilambangkan sebagai elemen matriks. Kemudian misalnya jika kita dari Malioboro ingin ke Candi Prambanan, otomatis aplikasi akan mencarikan rute tercepat untuk mencapai Candi Prambanan. Kemudian contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Andi pergi membeli 3 buku dan 2 pensil seharga 46.000. Kemudian Yogi membeli 2 buku dan 5 pensil seharga 60.000. Jadi berapa sih harga 1 buku dan 1 pensil di toko tempat Andi dan Yogi membeli buku dan pensil? Yang pertama kita harus mencari determinannya, yaitu 3 dikali 5 sama dengan 46. Yang pertama kita mencari determinannya. Yang pertama 3 dikali 5 sama dengan 15 dan 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 15 kurang 4 sama dengan 11. Kemudian determinan buku yaitu 46 dikali 5 dikurang 60 dikali 2 sama dengan 110. Untuk mencari determinan pensil itu harus dibalik, karena untuk menghindari mendapatkan nilai minus. 3 dikali 60 sama dengan 3. Kemudian 46 dikali 2 hasilnya sama dengan positif 88. Untuk mencari harga 1 buku dan 1 pensil, yang pertama adalah 110, yaitu nilai dari buku, determinan buku dibagi 11 dari determinan keseluruhan sama dengan 10. Harga buku yaitu Rp10.000. Untuk mencari determinan harga dari pensil, yaitu determinan pensil dibagi determinan keseluruhan, yaitu 88 dibagi 11 sama dengan 8. Jadi harga 1 pensil seharga Rp8.000. Baik, hanya itu penjelasan saya tentang pengertian matriks dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.